Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Instruksi Gubernur kepada guru dan staf sekolah seluruh Bali yang berisi pungutan untuk korban banjir menimbulkan kontroversi. Polisi mengungkap kasus pencurian tabung gas LPG di Desa Pekutatan, Jembrana. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa membantu ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Masyarakat Bali saat ini belum bisa melupakan bencana banjir yang menewaskan belasan orang. Kini beredar masalah baru. Belum lama ini keluar surat instruksi kepada guru dan staf sekolah seluruh Bali yang berisi pungutan untuk korban banjir. Pungutannya pun dipatok yakni Rp150.000 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta Rp1 juta untuk jabatan kepala sekolah. Permintaan sumbangan ini akhirnya menjadi bahan perbincangan di media sosial. Tidak sedikit yang menilai donasi tersebut tidak jelas. Terkait instruksi donasi korban banjir tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengakui permintaan sumbangan ini, namun ia mengatakan donasi sifatnya sukarela tanpa ada paksaan. Tadi saya juga menerima bantuan sukarela dari OJK 100 juta, dari Direksi BPD 200 juta, kemudian dari pegawai BPD 400 juta. Itu inisiatif gotong royongan, ada masalah bencana, dan bencana ini mungkin akan terjadi karena di musim hujannya kan bulan November lagi sampai Februari. Dan itu sukarela. Kalau mau ikut silakan, enggak juga, enggak apa-apa. Tapi ada tarifnya, Pak? Ada tarifnya, Pak? Iya dong, karena wajar dong. Ada yang hasilnya banyak, kepala dinas, kayak saya 50 juta ngasih. Gitu. Kan ada kerelaan aja. Ya. Kalau nggak segitu juga nggak apa, nggak ada masalah. Pak Gubnya Pak Wagub berapa Pak? Pak Wagub sudah saya kasih tahu paling nggak 25 juta. Koster mengatakan donasi tersebut bentuk kepedulian dan tidak memerlukan surat keputusan. Gubernur juga memastikan pemerintah daerah tidak akan menggunakan dana pungutan wisatawan asing. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Saat ini marak beredar surat pengumuman permintaan donasi atau sumbangan banjir Bali di kalangan sekolah di Bali. Kasus ini menuai polemik di masyarakat, apalagi sumbangan mencantumkan nilai nominal, yakni Rp150.000 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hingga tingkat jabatan kepala sekolah dengan nominal Rp1.250.000. Kepala SMA Negeri 7 Denpasar, Cokorde Gede Anom Wiratmaja mengakui adanya instruksi untuk donasi banjir Bali. Ia mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan donasi tersebut meskipun tercantum nilai nominal donasi. Sepanjang ini tidak ada masalah sih, kita kan sukarela sesuai dengan kemampuan, dan tidak ada paksaan seperti ini. Bebas, berapapun kan yang namanya sumbangan kan sukarela seperti ini. Kita yang kita lakukan seperti itu. Nike kan mungkin kayak yang ini kan ada mungkin setelah statement Bapak Gubernur, Bapak Sekda kan seperti ini, teman-teman juga sudah menyikapi, tidak ada polemik sama sekali. Banjir bandang yang menimpa beberapa kabupaten di Bali termasuk kota Denpasar pada 10 September lalu menyebabkan banyak sekolah yang rusak dan terendam banjir. Banjir juga menyebabkan 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam pencarian. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat banjir mencapai Rp20 miliar lebih. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pasca banjir bisa memicu penyebaran penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Untuk itu, fogging atau pengasapan gencar dilakukan di sejumlah daerah terdampak.
Salah satu kawasan yang menjadi target pengasapan adalah kawasan di Jalan Siulang, Denpasar Timur. Kawasan padat permukiman ini berpotensi menjadi sarang nyamuk DBD akibat genangan air karena banjir yang melanda pada Rabu 10 September lalu. Petugas Dinas Kesehatan Kota Denpasar mendatangi lokasi ini dan menyemprot permukiman warga termasuk kubangan air dan selokan yang menjadi potensi sarang nyamuk DBD. Kena hancur semua, kasur semua, motornya terendam juga. Ini kan sekarang di fogging, ya tahu kenapa maksudnya? Biar nyamuknya pergi itu. Karena bekas banjir itu. Ya, karena bekas banjir. Tapi harapannya Pak dengan adanya pengasapan ini ya gimana harapannya? Harapannya sih biar lingkungannya jadi lebih nyaman, lebih bersih, bebas dari nyamuk setelah terjadinya banjir nih. Kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar untuk dapatnya dibantu petugas fogging sebagai kegiatan pasca penanganan daripada bencana banjir yang kemarin. Atau kegiatan pada pagi hari ini sudah dilakukan penyemprotan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir, di mana tujuannya adalah untuk mencegah daripada timbulnya bibit penyakit yang ada di lokasi ataupun terdampak banjir ini. Untuk para pengungsi yang tadinya sempat kita tampung kurang lebih 5 hari di Balai Banjar Tohpati, saat ini sudah bisa kembali ke rumah masing-masing, di mana tempat tinggalnya sebelumnya juga sudah kita lakukan pembersihan ataupun bersih-bersih lingkungan di lokasi banjir, sehingga saat ini para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Kebetulan titik terparah yang ada di Kecamatan Denpasar Timur adalah di Jalan Siulang ini, karena berdekatan dengan aliran sungai atau bantaran sungai yang ada di Jalan Siulang ini. Banjir bandang melanda Kota Denpasar dan beberapa kabupaten lainnya pada Rabu 10 September lalu akibat meluapnya Sungai Badung dan beberapa anak sungai. Akibat banjir, 18 orang meninggal dan 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.